saya akan memberikan kesaksian yang sesungguhnya mengenai ijazah palsu ini. Sebuah kejutan besar mengguncang ruang persidangan dalam kasus dugaan ijazah palsu milik Mulyono. Sidang yang awalnya berjalan landai, mendadak panas saat Rektor UGM, Profesor Ova Emilia, memberikan kesaksian di bawah sumpah. Bukan sekadar kesaksian biasa, sebuah pengakuan tentang adanya ancaman, suap, dan ketiadaan bukti primer membuat seisi ruangan terperangah. Benarkah sang rektor telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung diamankan petugas? Simak laporan mendalam kami selengkapnya. Siang itu, ruang sidang utama dipenuhi oleh jurnalis dan pengunjung yang ingin menyaksikan kehadiran orang nomor 1 di Universitas Gadjah Mada. Profesor Ova Emilia melangkah menuju kursi saksi dengan raut wajah tenang namun kaku. Di hadapan majelis hakim, ia bersumpah di bawah kitab suci untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Namun, ketenangan itu mulai goyah saat tim hukum dari pihak penggugat, Ahmad Hozinuddin dan Dr. Rismon Sianipar, mulai melontarkan pertanyaan teknis. Mereka menagih janji konsistensi institusi yang sebelumnya secara vokal membela keabsahan ijazah Mulyono di kanal resmi universitas. Dr. Rismon Sianipar, seorang ahli yang dikenal kritis, mulai membedah aspek administratif. Pertanyaan demi pertanyaan menghujam, di mana berita acara yudisium? Di mana daftar nilai final? Mengapa format ijazah tahun 1985 tersebut berbeda dengan standar pada masanya? Profesor Ova sempat berkelit dengan menyebutkan kemungkinan adanya variasi administrasi atau digitalisasi arsip yang belum sempurna. Namun, suasana berubah mencekam saat hakim anggota bertanya langsung, apakah saksi membawa satu pun bukti primer hari ini? Jawaban singkat, tidak ada, seolah meruntuhkan tembok pertahanan institusi yang selama ini tampak kokoh. Inilah puncak dari persidangan tersebut. Saat ditanya apakah ada pihak yang memengaruhi pernyataan publiknya selama ini, Profesor Ova sempat terdiam lama. Dalam suasana hening yang menekan, ia akhirnya bersuara. Ia mengaku tidak sepenuhnya bebas. Secara mengejutkan, sang rektor menyebut adanya pola ancaman dan imbalan di balik penegasan yang ia sampaikan ke publik selama ini. Saya diancam dan disuap, saya diteror, saya dipaksa memberikan penjelasan bohong kepada publik. Saya terpaksa melakukannya karena demi jabatan rektor saya. Maafkan saya, majelis. Ia mengakui bahwa pembelaan yang selama ini disuarakan tidak memiliki landasan bukti primer yang kuat. Pengakuan ini sontak membuat riuh ruang sidang. Hakim harus berkali-kali mengetuk palu untuk menenangkan pengunjung. Merespons pengakuan tersebut, jaksa segera mengambil sikap tegas. Karena adanya pengakuan memberikan keterangan yang diduga menyesatkan serta pengakuan tentang suap dan ancaman, jaksa meminta perubahan status saksi. Majelis hakim akhirnya mengeluarkan keputusan sela yang menggemparkan, menetapkan Profesor Ova Emilia sebagai tersangka. Tidak menunggu lama, petugas dari Bareskrim Polri yang sudah bersiaga segera mendekat. Bunyi klik borgol yang mengunci tangan sang rektor menjadi tanda berakhirnya drama di kursi saksi hari itu. Ia digiring keluar ruang sidang di tengah kilatan kamera jurnalis.
Kasus ini kini memasuki babak baru yang jauh lebih besar. Penetapan status tersangka terhadap seorang rektor di tengah persidangan adalah peristiwa langka yang akan membawa dampak panjang bagi kredibilitas dunia akademik dan hukum di tanah air. Siapakah oknum yang memberikan ancaman dan suap tersebut? Kita tunggu fakta-fakta selanjutnya.